Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena Allah masih memberikan kita kesehatan. Bagi Ananda maupun keluarga yang sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakitnya dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak semuanya, mungkin di antara kalian masih ada yang kesal ya. Kenapa sih Ustazah konten lagi? Baru aja bentak ketemu teman-teman. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Yang penting kita sudah melakukan prokes. Selebihnya serahkan pada Allah ya. Nah, anak-anak, berhubung kembali online, berarti kan lebih banyak aktivitas di rumah dong dengan keluarga kalian dibandingkan dengan ustadz-ustazah atau teman-teman di sekolah, ya kan? Nah, namun demikian, jangan sampai menghilangkan sopan santun yang tertanam di diri kalian ya, baik itu pada orang tua, misalnya bukan hanya ayah ibu ya, termasuk kakek, nenek, paman, bibi, mungkin yang ada di sekitar kalian lah. Dan termasuk juga yang lebih muda, adik, siapa lagi, keponaan, mungkin juga yang sudah punya, dan yang lain-lain tentunya. Nah, bicara soal sopan santun, apa sih sebenarnya itu sopan santun? Menurut KBBI, sopan santun adalah budi pekerti yang baik atau yang biasa kita kenal sebagai tata krama. Anak-anak, Rasulullah bersabda, "Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua." Nah, anak-anak, hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya berakhlak yang baik dan wajibnya menyayangi antar sesama kaum muslimin. Hadis ini menerangkan tentang adab atau sopan santun dalam Islam ketika kita bergaul dengan anak muda atau orang tua yang masing-masingnya memiliki hak yang pantas diberikan baginya. Terhadap yang lebih tua, maka hendaklah kita menghormati dan memuliakannya, karena mereka memiliki keutamaan. Adapun terhadap yang lebih muda, maka hendaknya kita menyayangi dan lemah lembut kepadanya, karena pada diri yang lebih muda, akal dan ilmunya masih kurang. Mereka perlu dibimbing dan dipenuhi kebutuhannya, serta tidak menghukumnya apabila tidak sengaja melakukan kesalahan. Nah, maka dari itu anak-anak, kalau melakukan kesalahan kecil, jangan dibentak ya, jangan dimarah, tapi dinasihati dengan cara yang baik. Demikianlah Islam mengajarkan akhlak mulia, saling menghormati dan menyayangi antar sesama muslim yang membuahkan rasa persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin. Nah, anak-anak, di antara bentuk menghormati orang yang lebih tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendahulukan orang yang lebih tua dalam berbicara. Mengapa mendahulukan orang yang lebih tua dalam berbicara? Karena di samping dalam rangka menghormati kedudukan mereka, keumuman orang yang lebih tua lebih bagus dalam berbicara dibandingkan dengan yang lebih muda. Disebutkan dalam sebuah kisah, 3 orang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Syal, Huwais bin Mas'ud, dan Muhais bin Mas'ud mendatangi Nabi untuk mengadukan suatu permasalahan. Setelah sampai di hadapan beliau, mulailah Abdurrahman bin Syal berbicara, dan dia adalah yang paling muda di antara mereka. Maka Nabi pun menegurnya, seraya berkata, "Hormatilah yang lebih tua." Yahya, salah seorang perawi hadis ini menerangkan, hendaknya yang memulai bicara adalah yang lebih tua. Kapankah yang lebih muda diperbolehkan untuk berbicara di hadapan yang lebih tua? Yang lebih muda boleh berbicara terlebih dahulu apabila dengan syarat yang lebih muda memiliki kepandaian dan tidak ada satupun dari yang lebih tua berbicara. Oke, kemudian yang kedua, mendahulukan orang yang lebih tua untuk mendapatkan tempat duduk dalam majelis. Di sini Al-Hafiz Al-Iraqi berkata, termasuk dalam masalah ini pula adalah memberikan tempat yang lapang kepada orang yang baru datang ke dalam majelis apabila memungkinkan. Terlebih lagi apabila dia termasuk orang yang berhak untuk dimuliakan, seperti yang sudah tua, orang berilmu, atau pemuka masyarakat. Kemudian yang ketiga, yang lebih muda mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Dia bersabda, yang lebih muda mengucapkan salam ke yang lebih tua, yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak.
Yang keempat, mengangkat orang yang paling tua sebagai pemimpin. Nah, anak-anak, itu tadi untuk yang cara kita menghormati orang yang lebih tua. Lalu bagaimana dengan yang lebih muda? Oke, di antara bentuk menyayangi orang yang lebih muda, yang pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencium anak-anak. Bahwasanya Rasulullah pernah mencium Al-Hasan bin Ali, sementara di sisi beliau ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Kemudian Al-Aqra berkata, "Sesungguhnya aku memiliki 10 anak, namun aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka." Lalu Rasulullah memandangnya sambil berkata, "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi." Rasulullah juga pernah bersabda, Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Yang kedua, bercanda dengan anak kecil. Anas bin Malik berkata, "Dahulu Nabi biasa bergaul dengan kami sampai-sampai beliau mengatakan kepada adik laki-lakiku yang masih kecil, 'Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nugair?' Nugair itu adalah burung kecil peliharaannya." Nah, jadi bayangin nak, Rasulullah bahkan bercanda sama anak kecil ya. Apalagi kalian, masa bercanda dengan adik kalian gak mau? Adik kalian ngajak bercanda, kalian malah masem. Gak boleh ya. Kemudian yang ketiga, mengusap kepala anak kecil. Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, "Aku diberi nama oleh Rasulullah dengan nama Yusuf. Beliau menundukkan aku di pangkuan beliau dan mengusap kepalaku." Yang keempat, memeluk anak kecil. Ya'la bin Murrah bercerita, "Kami keluar bersama Rasulullah dan kami diundang untuk menyantap hidangan. Ternyata Al-Husain sedang bermain di jalan. Maka dengan segera Nabi maju mendahului orang-orang, kemudian membentangkan kedua tangan beliau. Namun anak itu justru berlari ke sana kemari, sementara beliau bercanda dan tertawa bersamanya sampai akhirnya beliau berhasil menangkapnya. Dan beliau memegang dagu Al-Husain dengan salah satu tangannya dan tangan yang lain memegang kepalanya. Kemudian beliau memeluknya. Lalu beliau bersabda, 'Husain bagian dariku dan aku bagian dari Husain. Allah mencintai orang yang mencintai Husain.'" Nah, yang terakhir, yang kelima, memberikan buah kepada orang yang paling muda. Abu Hurairah berkata, kebiasaan Rasulullah apabila diberi buah-buahan, beliau mendoakan, "Ya Allah, berikanlah keberkahan buat kami di kota kami, mut kami dan sak kami, keberkahan demi keberkahan." Kemudian beliau memberikan buah tersebut kepada anak yang paling kecil di sebelah beliau. Nah, anak-anak, demikianlah yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi bisa kita terapkan bersama, terutama mereka yang saat ini sedang berada di rumah. Baik anak-anak, Ustazah akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.